Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Said Hafiz Safwanuddin, mahasiswa Universitas Esa Unggul jurusan Manajemen Paralel. Dalam sesi 5 kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah lembaga antariksa di Indonesia yang disebut LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Jika di Amerika ada NASA dan SpaceX, lalu di Eropa ada ESA, maka Indonesia pun harus mengikuti perkembangan dunia dalam bidang antariksa. Ya, LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas kementerian di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya empat bidang utama LAPAN, yang penginderaan jauh, teknologi dirgantara, sains antariksa, dan kebijakan dirgantara. Pada 31 Mei 1962, atas arahan Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno, dibentuk Panitia Ostronika oleh Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda. Insinyur Haji Juanda selaku Ketua Dewan Penerbangan RI dan R.J. Salatun selaku Sekretaris Dewan Penerbangan RI. Untuk mendukung langkah tersebut, pada 22 September 1962, dibentuklah proyek roket ilmiah dan militer awal atau disingkat PRIMA. PRIMA berafiliasi AURI dan Institut Teknologi Bandung. Proyek PRIMA ini berhasil membuat dan meluncurkan 2 roket seri Kartika 1. Berikut telemetrinya pada tahun 1964. Pada tahun 27 November 1963, dibentuklah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan keputusan Presiden nomor 236 tahun 1963 tentang LAPAN. Untuk melembagakan penyelenggaraan program-program pembangunan kedirgantaraan nasional, dalam hal penyempurnaan organisasi LAPAN telah dikeluarkan beberapa Kepres dengan yang terkini, yakni Kepres nomor 9 tahun 2004 tentang lembaga non-kementerian. Program-program yang sedang berlangsung di LAPAN yaitu roket pendorong sonda atau RX, roket eksperimen. Pengembangan teknologi dirgantara. Teknologi yang saat ini sedang dikembangkan LAPAN meliputi roket pendorong sonda, satelit, pesawat transport, pesawat pengamat. LAPAN memiliki program yang meliputi roket pendorong sonda, satelit, pesawat transport, pesawat pengamat tak berawak atau UAV, dan LAPAN Surveillance Aircraft atau LSA. Roket pendorong sonda disebut juga sebagai RX atau roket eksperimen. Dipersiapkan untuk meluncurkan satelit secara mandiri pada tahun 2014 yang seharusnya sudah diluncurkan. Roket pendorong sonda atau disebut sebagai roket eksperimen dipersiapkan untuk peluncuran satelit secara mandiri pada tahun 2014 dan pengembangan satelit Launch Vehicle atau disingkat SLV yang ditargetkan LAPAN dapat rampung pada tahun 2024. Semua roket RX diuji coba di pangkalan uji coba roket Pamengpeuk Garut. Roket pertama RX adalah RX-100, yaitu roket eksperimen dengan diameter 110 mm dengan bobot 30 kg. Panjang roket ini 1900 mm dan memiliki propellan tipe padat. Roket tipe ini memiliki kecepatan 1,7 Mach, menempuh jarak 11 km dan mencapai tinggi 7 km. RX-100 telah berhasil diuji cobakan oleh TNI Angkatan Darat dan PT Pindad pada 31 Maret 2009 dengan menggunakan panser Pindad dan menempuh jarak 24 km. Roket RX kedua adalah RX-250 dengan spesifikasi 250 mm yang sudah diuji coba berkala sejak tahun 1987 hingga 2005. Ketiga adalah RX-320, yaitu roket dengan diameter 320 mm yang telah berhasil diuji coba juga pada 30 Mei dan 2 Juli 2008. Selanjutnya adalah roket RX-420
yang memiliki spesifikasi antara lain roket sebesar 420 mm, berat saat terbang 1000 kg, panjang roket 6200 mm, dan memiliki propelan tipe padat. Roket 420 ini membutuhkan waktu 13 detik untuk pengapaian roket dan memprediksi dapat terbang selama 205 detik. Roket ini juga diprediksi mampu mencapai kecepatan maksimum 4,5 Mach, dapat menempuh jarak 101 km dan mencapai tinggi 53 km. RX-420 ini berhasil diuji cobakan pada 2 Juli 2009 dengan menggunakan bahan baku dalam negeri. Terakhir, roket RX terbesar yang dimiliki Indonesia adalah RX-550 yang memiliki spesifikasi yaitu berdiameter roket sebesar 550 mm dan berbobot 3 ton, dan memiliki panjang 6000 mm, dan roket RX-550 ini diprediksikan dapat terbang hingga ketinggian 100 km dan jangkauan 300 km. RX-550 ini telah melalui uji statis pada tahun 2012 dan direncanakan akan diuji coba pada pertengahan 2013.